pindah dukungan seperti itu? Nah begini, ini saya kira kita harus mulai dari struktur politik masyarakat kita ya, bahwa memang PR soal pelembagaan demokrasi dan kehidupan politik kita ini masih banyak. Harusnya kan setiap kita atau setiap negara yang menganut sistem demokrasi itu memang masyarakatnya itu sudah punya platform, visi dan nilai masing-masing. Nah itu diwakili oleh partai-partai politik misalnya. Makanya terjadi pelembagaan partai politik di masyarakat kita. Nah tapi kan kalau kita lihat fenomena pilpres, pileg, katakanlah 15 sampai sekarang yang terakhir ini kan berarti masih banyak floating mass-nya. Floating mass. Ya kan? Termasuk di partai ya? Nah, termasuk di partai. Nah dan kemudian kenapa ada relawan? Jadi misalnya itu dari perspektif utama ya. Ya projo ini kan kita anggap dulu itu adalah fenomena baru terbentuknya kelompok masyarakat relawan politik gitu ya. Nah kalau namanya relawan juga sebetulnya ya dia kan berdasarkan kerelaannya. Relaan. Ya kalau misalnya relanya kemarin dukungnya Pak Jokowi, sekarang nggak rela lagi, itu kan nggak ada persoalan juga sebenarnya gitu. Nah tapi begini menurut saya, yang jadi persoalan adalah ketika ini dilembagakan, ya kan. Nah kenapa sekarang jadi pembicaraan? Orang kan jadi susah membedakan seorang Budi Ari dengan projonya. Ya. Jadi begitu Budi Ari pindah ke satu partai politik, gerbong ikut. Orang menyangkanya ya projo akan pindah. Yang menurut saya belum tentu. Nah makanya sebetulnya menurut saya tadinya ya kalau sudah selesai pilpres, relawan terbentuk, bubar. Ya selesai aja gitu loh, ya kan. Sehingga nggak jadi repot nih sekarang nih kan. Nggak perlu bicara tentang apa namanya robah logo segala macam, karena ya namanya Pak Mas Budi Ari ini kan punya hak politik juga. Dan biasanya selama ini karena ada floating mass tadi itu ya kita agak terbiasa juga, nggak ada masalah hari ini orang di partai A, besok di pemilu segala macam. Itu tadi seperti saya katakan akibat karena memang pelembagaan politik di kita ini masih belum berjalan. Nah ya gini, ini saya harus ngambil posisi dari dua ekstrem, dua posisi gitu ya. Pertama dari segi Golkar, ya Golkar itu kan memang dari dulu kami habitnya itu ada di pemerintahan, di kekuasaan, ya kan? Dan di dalam menjalankan pemerintahan itu memang dibutuhkan konsolidasi politik yang mengarah pada stabilitas politik, gitu. Nah jadi memang apa namanya, ya itu sudah menjadi pakem Golkar di dalam melakukan atau menjalankan sebuah pemerintahan, baik dia apa namanya menjadi top leadernya atau dia menjadi bagian. Dan itu kan kelihatan selama ini Golkar selalu memang di dalam posisi berada di dalam pemerintahan gitu. Nah tapi kalau pertanyaannya misalnya saya luar dari partai Golkar gitu, tadi saya buka dengan soal apa namanya pelembagaan demokrasi kita, ya itu konsekuensi gitu. Dan ini kan bukan ini aja, kita lihat nih sebetulnya selama pemerintah Orde Baru ini hampir semua presiden itu ya itu tetap di dalam melaksanakan pemerintahannya yang namanya mewujudkan stabilitas politik itu pasti nomor satu. Mana ada dulu misalnya Pak SBY ya memilih Pak JK, kemudian Pak JK diminta untuk jadi ketua umum Golkar. Yang tadinya Golkar awalnya dalam pilpres itu berada dalam koalisi kebangsaan pada saat itu. Tapi kan begitu selesai pilpres ya dipilih wakil presidennya untuk Golkar. Untuk apa itu namanya? Itu kan tadi dalam rangka mengabsorb tadi itu. Dukungnya ada partai politik apa namanya stabilitas politik. Sama Pak Jokowi juga begitu. Tarik semua. Iya, nah menurut saya juga sekarang yang dilakukan oleh Pak Prabowo juga begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi saya katakan itu konsekuensi dari memang pematangan proses demokrasi kita yang masih perlu ada penguatan. Nah, yang kedua di kultur itu kan di elit. Nah, masyarakat kita ini juga begitu. Misalnya ya agak sulit kita mengembangkan politik kita, misalnya apalagi bangun partai politik kalau berada di luar kekuasaan. Iya kan gitu. Ya. Oke. Jadi ya semuanya ya jadi ketemu nih. Yang satunya mau
mau masuk, Hah? yang di bawahnya silakanlah kami ajak aja kira-kira begitu. Oke, apa? Ya ada yang menyimpulkan kemarin dengan peristiwa Agustus 2025 kemarin, ya kan orang mengatakan itu baru 10 bulan loh habis pemilu, ya ketika rakyat sudah memilih orangnya, wakilnya, tetapi dalam 10 bulan kemudian rakyatnya marah terhadap orang yang dia pilih gitu. Nah orang menyimpulkan begitu, tapi walaupun sebetulnya ada perspektif politik lagi, ada kajian politik ya, peristiwa-peristiwa kayak di 2005 itu. Nah tentu kita tidak menginginkan itu. Nah makanya oleh karena itu supaya tidak benar asumsi tadi itu, ya memang DPR harus kemudian bekerja secara maksimal. Misalnya saya ambil contoh, ya itu kan DPR parlemen, parle itu kan bicara. Ya. Memang tugasnya bicara, bicara atas nama rakyat, bicara dengan rakyat, menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Nah kalau itu tidak dilakukan, ya memang wajar kemudian nanti bisa ada. Kenapa tidak dilakukan? Kalau itu tidak dilakukan, wajar kemudian tidak nanti bisa terjadi ada diskoneksitas tadi itu. Nah oleh karena itu, tapi saya setuju bahwa memang kalaupun tugas DPR itu, tugas kami ini ada bicara, nggak boleh juga asal bicara, harus substantif, nggak boleh asal beda, nggak boleh asal kritik yang tidak punya landasannya. Nah itu yang membuat kemudian demokrasi kita ini bisa berkualitas. Oke, Bung Fahri.